Shalom saudaraku yang berbahagia, bertemu kembali untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema Jadilah Pemenang. Mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu yang tiada henti-hentinya. Kami mau merenungkan firman Tuhan, tolonglah dan pimpin kami supaya kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Markus 13 ayat 24 sampai 32 dengan judul Perikop Kedatangan Anak Manusia. Perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Saudaraku yang berbahagia, kedatangan Kristus kedua kali diidentikan dengan hari kiamat. Peristiwa itu diawali dengan bunyi sangkakala. Kilat menyambar-nyambar, terjadi gempa dan hujan es yang menimpa manusia. Saat dia datang, matahari akan gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dan kuasa langit akan goncang. Saat itu semua akan menghadap Hakim Agung untuk diadili dan menanti penghukuman Allah. Walaupun berteriak minta tolong, tidak ada yang bisa menolong. Hanya iman dan perbuatan kita selama di dunia. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang. Hanya Bapa yang tahu kedatangan Anak Manusia. Kita tidak perlu tahu. Tugas kita adalah siap sedia setiap saat. Saudaraku, anak sekolah sebenarnya tidak perlu tahu jadwal ujian. Yang penting mereka selalu belajar setiap saat. Mungkin pemikiran ini agak asing di telinga kita. Namun, sering kita dengar istilah sistem kebut semalam. Belajar hanya pada saat mau ujian. Nah, itulah perilaku yang kurang baik. Jika ada ujian, baru belajar. Jika tidak ada ujian, bermalas-malasan. Nah, saudaraku, jika kita tahu kedatangan Anak Manusia, maka kita juga akan memiliki iman kebut semalam yang tidak dewasa dan matang. Tanpa kedewasaan iman, kita tidak akan layak di hadapannya. Oleh karena itu, kita diingatkan agar jeli melihat berbagai tanda kedatangan Anak Manusia, agar mempersiapkan hidup kita. Jadilah pemenang dengan cara hidup menurut firman-Nya. Sebab langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataannya tidak akan berlalu. Demikian
renungan kita untuk kali ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berikan kami hikmat untuk memahami tanda-tanda kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom.